Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingin menyampaikan ayat-ayat dan hadis yang berkenaan tentang masalah rezeki dan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Dariyat ayat yang ke-57 sampai 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Sadaqallahul azim wa rahimahullah. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Quran itu bagaikan sesuatu yang bukan bagaikan, memang sesuatu yang hidup. Setiap saya baca ayat itu ada aja kaitan-kaitan hadis yang belum saya jumpai tiba-tiba muncul. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saya tahu hadis qudsi yang tadinya ketika baca ayat ini kan gak ingat. Tiba-tiba ingat. Ada hadis qudsi yang bunyinya seperti ini. Ya dunia ukhtuni man saudara. Wahai dunia, layanilah orang yang melayani aku. Layanilah maksudnya servis orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu itu nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk melayani orang yang beribadah. Maka dari itu jemaah Masjidul Ikhlas, Anda yang sudah tergabung dalam kelompok insyaallah gerbong surga, gerbong apa? Gerbong surga. Itu nyari dunia silahkan, mencari rezeki wajib punya, tapi jangan sampai melalaikan yang namanya ibadah. Kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah. Kemudian ada jaminan dari Allah dalam hadis qudsi, ya dunia, wahai dunia, man khadamani istakhdimi man khadamani. Layanilah olehmu orang yang melayani dirimu. Jadi ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, yakinlah segala sesuatu yang kita butuhkan pasti akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama cari dunia Mas Toto. Ada yang sulit, ada yang setengah sulit, ada yang biasa-biasa, ada yang lancar. Tinggal kita milih yang mana Mas? Ya, tinggal kita milih yang mana? Milih yang lancar, lurus, tanpa hambatan, atau yang agak-agak seret. Di semuanya dikembalikan kepada manusianya sendiri. Nah, kita bedakan. Kemudian di sini dilanjutkan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kemudian pada ayat yang ke-58 ini poinnya, Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah Ar-Razzaq yang senantiasa memberi dengan terus-menerus, dzul quwwati yang mempunyai kekuatan, dan matin yang sangat kuat. Jadi rekayasa rizki Allah untuk diantar kepada seorang hamba itu enggak kurang jalan. Itu di YouTube aneh. Itu ada aja, terus ada captionnya, kalau memang sudah jatahnya rezeki nggak bakal kemana. Ada orang berbagi hadiah ya kan? Misalnya di habis nikah terus balik badan dilempar. Dia itu nggak berebut ke sana, dia nyantai-nyantai kayak gini. Tiba-tiba kita tangannya seperti ini, hadiahnya nongkrong kayak gitu sih. Coba bayangkan, rezeki nggak bakalan kemana. Itu di YouTube kan sering. Kadang-kadang ada orang nyari ikan,
udah direkayasa, nggak tangkap. Giliran santai-santai tiba-tiba ikannya nyemplung sendiri ke wadah. Ayo coba mainkan. Itu innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh apa dia lagi maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang cara nanti rezekinya itu pokoknya dzul quwwati, mempunyai kekuatan, al matin juga sangat hebat. Kemarin saya sampaikan cicak di dinding laron terbang itu kok bisa diplok gitu, bahasa Jermannya itu kok bisa digigit, itu gimana caranya? Coba, itu yang ngatur kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya sampaikan hadis riwayat Imam Ahmad, ada dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, sementara Rasulullah lagi bekerja atau membenarkan pagar. Kemudian fa'anna alaihi, kedua orang lelaki tadi membantu Rasulullah untuk mengerjakan beresin pagar itu. Setelah selesai, Rasulullah manggil kepada dua orang lelaki. Ini tahu Rasulullah yang datang kira-kira problemnya problem ekonomi. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, la ta'asa minar rizqi ma ta'asa summa. Janganlah engkau berputus asa, sedih, baper tentang masalah rezeki. Mata summa, selama kepalamu masih bisa digerakkan. Oh, kalau kepalanya pagi ini masih bisa oleh kanan oleh kiri, rezekinya masih ada. Itu tandanya selama kepala masih bisa digerakkan, rezekinya pasti ada. Tinggal kita coba kemana aja. Kemudian fa'innal insana taridu ahmad. Sungguh manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, gak mengenakan, gak pakai apa-apa, gak punya apa-apa. Laisa alaihi bishrun, gak pakai apa-apa. Summa yu'tihi lahu wa yarzuquhu. Kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya dan memberikan apa-apa kepadanya. Kita lahir gak ngerti apa-apa, gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Sekarang pas ngerti apa-apa, bisa apa-apa, punya apa-apa. Itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ayat yang saya sampaikan ini menjadi keyakinan bagi kita bahwa rezeki dijamin oleh Allah. Rezeki lebih-lebih bagi orang yang taat beribadah, pasti rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.